Pagi itu mentari sudah meninggi, sinarnya menembus tirai tipis kamar rumah besar yang sebenarnya bukan rumahku. Bukan, aku tak pernah merasa rumah ini sebagai rumah. Meski secara hukum aku adalah menantu, menempati rumah suami dan mertuaku, nyatanya setiap jengkal dinding selalu mengingatkanku bahwa aku dianggap tak lebih dari orang asing. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong lantai marmer dingin di bawah kakiku. Baru saja terdengar suara nyaring dari luar kamar, suara yang sudah sangat akrab di telingaku. "Hei, cepatlah turun. Apa kau pikir kau ratu di rumah ini? Jangan malas, masih banyak cucian di dapur. Jangan buat aku naik darah pagi-pagi begini." Itulah suara ibu mertuaku. Sejak awal pernikahanku dengan Arga, suamiku, beliau tak pernah melihatku sebagai menantu, apalagi sebagai keluarga. Baginya aku hanya perempuan miskin yang numpang hidup. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Ia hanya tak tahu siapa aku sebenarnya. Aku menarik napas dalam, menegakkan tubuh. Hari ini aku sudah menyiapkan beberapa dokumen penting di ruang kerjaku, tempat rahasiaku di luar rumah ini. Tak ada satupun dari mereka tahu bahwa aku adalah pemilik sah dari perusahaan besar tempat Arga bekerja. Aku memilih menyimpan rahasia itu sejak awal pernikahan. Sebuah kesalahan besar, mungkin. Karena justru disitulah kesempatanku dihina, diperlakukan seperti babu. Aku turun perlahan, dan benar saja, ibu mertuaku sudah berdiri di dapur dengan wajah cemberut. Tangan kurusnya menunjuk-nunjuk ke arah tumpukan piring kotor. "Cuci semua ini. Setelah itu pel lantai ruang tamu. Jangan harap kau bisa duduk manis seperti majikan. Ingat, kau masuk ke keluarga ini tanpa bawa apa-apa. Jadi balaslah budi dengan bekerja." Aku menunduk. Bukan karena patuh, tapi karena menahan amarah. Sungguh, kalau saja bukan demi rencana yang masih kusimpan, mungkin sudah sejak dulu aku pergi. "Baik, Bu," jawabku singkat. "Hari-hariku selalu seperti ini. Bangun pagi, disuruh ini itu, seolah aku tak lebih dari pembantu. Padahal ada 3 asisten rumah tangga di rumah ini. Tapi entah mengapa, semua pekerjaan seolah dialihkan kepadaku. Suamiku, Arga, ia tak pernah membelaku. Bahkan sering ikut menertawakanku. Sudahlah, anggap saja olahraga. Kau kan memang dari keluarga miskin, biasa kerja kasar. Di sini kau harus tahu diri." Ucapan itu keluar dari bibirnya suatu malam ketika aku mencoba menyinggung soal sikap ibunya. Hatiku hancur. Aku teringat awal pertemuan kami dulu, betapa manis kata-katanya, betapa dalam janji-janjinya. Ia bilang akan menjagaku, akan melindungiku. Namun setelah aku resmi menikah dengannya, wajah aslinya muncul, dingin, penuh kesombongan, dan bersekongkol dengan ibunya untuk merendahkanku. Setiap kali aku memasak, mereka selalu mencibir. Rasanya hambar. Mungkin lidahmu memang lidah orang miskin, tak tahu bagaimana makanan mewah seharusnya. Saat aku membersihkan rumah, mereka akan menuduhku malas, meski aku sudah berkeringat. "Lihat itu, masih berdebu. Dasar babu tak tahu diri." Aku menahan semua hinaan itu. Hanya ada satu alasan aku bertahan, aku sedang menunggu saat yang tepat untuk membuka siapa aku sebenarnya. Aku masih ingat jelas hari pernikahanku dengan Arga. Semua tampak sempurna di mata orang lain. Aku mengenakan gaun putih sederhana, tapi elegan. Arga tampak gagah bersanding denganku. Tamu-tamu memberi selamat, mengira aku wanita beruntung. Tak ada yang tahu bahwa aku sebenarnya yang lebih beruntung menerima Arga, setidaknya itulah yang kupikirkan waktu itu. Aku tak pernah mengumumkan siapa diriku di depan keluarga Arga. Aku lebih suka dianggap sederhana, karena aku ingin tahu apakah cinta Arga benar-benar tulus. Aku tak mau dinikahi hanya karena harta. Ayahku sudah lama meninggal, ibuku tinggal di luar negeri. Aku memang terbiasa mandiri. Mengelola perusahaan yang diwariskan ayahku bukan hal mudah, tapi aku berhasil. Di balik penampilanku yang sederhana, aku adalah direktur utama yang disegani di dunia bisnis. Namun ternyata, keputusanku merahasiakan itu semua justru membuka pintu penderitaan. Suatu sore, aku sedang menyetrika pakaian. Keringat mengalir di pelipis, padahal suara tawa dari ruang tamu begitu jelas. Suamiku dan mertuaku sedang duduk bersama seorang wanita cantik,
perempuan asing yang semakin sering kulihat. Wanita itu, namanya Citra? Entah sejak kapan ia masuk dalam hidup Arga. Tapi aku tahu pasti, ia adalah pelakor. Ia tak malu menatapku dengan senyum merendahkan setiap kali kami berpapasan. Kasihan sekali kau, masih harus kerja seperti babu di rumah sendiri, katanya suatu kali, sambil menyender manja di bahu suamiku. Aku menggigit bibirku. Citra tahu bagaimana menusukku. Dan Arga? Ia hanya terkekeh, seolah menikmati pertunjukan. Ya begitulah, Cit. Istriku ini memang cocoknya jadi pembantu. Kalau kau jadi istriku, mungkin lain cerita. Kata-kata itu menancap dalam, seolah pisau yang menusuk jantungku. Tapi aku tetap diam. Minggu berikutnya, aku mendengar percakapan antara suami dan mertuaku. Jangan lupa, besok pesta perusahaan besar. Itu momen penting. Kita harus tampil menawan. Ajak Citra, ya. Jangan ajak dia, istrimu itu. Malu kalau dia datang dengan gaunnya yang murah. Aku bersembunyi di balik pintu, menahan napas. Jadi begitu, mereka bahkan berniat meninggalkanku di rumah. Hatiku perih, tapi aku tersenyum tipis. Mereka tak tahu, pesta itu justru aku yang rancang. Aku yang memesan gedung, aku yang menandatangani kontrak vendor, aku yang mengatur daftar tamu VIP. Semua atas nama perusahaan, tapi kendali ada di tanganku. Aku ingin melihat sejauh apa penghinaan mereka. Aku ingin tahu seberapa rendah mereka menilainya. Dan aku siap dengan rencana besar yang akan mengubah segalanya. Malam itu aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun biru tua yang sederhana namun anggun. Aku menatap bayanganku sendiri. Mata ini menyimpan luka, tapi juga bara api yang tak bisa dipadamkan. Bertahanlah sedikit lagi, bisikku pada diri sendiri. Biarkan mereka meremehkanmu. Sebentar lagi, giliran mereka yang tak bisa menegakkan kepala. Aku tersenyum, senyum tipis penuh misteri. Malam pesta akan segera tiba. Dan di sanalah, segalanya akan berubah. Hari pesta itu akhirnya tiba. Sejak pagi aku sudah beraktivitas, meski diam-diam. Aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya, mengecek detail acara yang sudah kusiapkan sejak berminggu-minggu. Aku menandatangani berkas kerjasama dengan vendor, mengatur protokol tamu penting, memastikan dekorasi sesuai tema elegan yang kupilih, Glamour Night of Success. Tak seorang pun dari keluarga Arga tahu aku terlibat. Semua staf perusahaan memanggilku, Bu Direktur, ketika tidak ada orang luar. Tapi di depan suami, mertua, dan pelakor itu, aku selalu berpura-pura sebagai istri biasa yang sederhana. Sore itu, setelah semua siap, aku pulang ke rumah untuk bersiap. Aku memasuki kamar, melihat sebuah gaun indah yang baru kupesan diam-diam. Gaun satin warna merah marun dengan detail manik-manik halus. Gaun itu sederhana namun anggun, bukan berlebihan, tapi cukup membuatku percaya diri. Aku tahu, malam ini aku harus hadir bukan sebagai babu yang sering mereka hina, tapi sebagai diriku yang sebenarnya. Ketika aku turun ke ruang tamu, kulihat Arga sedang berdiri dengan jas hitamnya, dasi rapi, sepatu mengkilat. Di sampingnya, Citra mengenakan gaun emas mengilap yang cukup mencolok. Ibu mertuaku duduk dengan gaun hijau zamrud, perhiasan berkilauan di leher dan tangannya. Mereka bertiga menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kau mau kemana dengan gaun itu? Tanya mertua dengan nada merendahkan. Aku juga diundang, Bu. Jawabku singkat. Citra terkekeh pelan, menutup mulutnya dengan tangan. Hahaha, serius? Kau pikir pesta semewah itu cocok untukmu? Aku kira kau hanya pantas pakai celemek, bukan gaun. Arga menambahkan dengan senyum miring. Jangan bikin malu. Malam ini penting untukku. Jangan muncul dan mempermalukan aku. Aku hanya menatap mereka. Tidak ada kata yang keluar. Aku memilih diam, karena aku tahu kebenaran segera terungkap. Gedung megah tempat pesta berlangsung berkilauan oleh lampu kristal. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Mobil-mobil mewah berjejer di depan pintu masuk, para fotografer sibuk mengabadikan momen. Aku datang dengan tenang, masuk dari pintu samping yang memang sengaja kusiapkan untuk diriku. Aku sudah memberi instruksi kepada staf agar memperlakukanku seperti tamu VIP,
Tapi aku meminta agar identitasku tidak diumumkan dulu. Aku ingin menyaksikan bagaimana suami, mertua, dan pelakor itu bertingkah. Di dalam ballroom, musik lembut mengalun, meja-meja bundar tertata rapi dengan hiasan bunga putih. Para tamu sibuk bercakap, mengenakan perhiasan, dan memamerkan tawa penuh gengsi. Aku berjalan perlahan, menyapa beberapa manajer yang kukenal. Mereka memberi salam hormat, namun aku memberi kode agar tetap tenang. Malam ini aku belum ingin semua orang tahu siapa aku. Tak lama kemudian, Arga, ibunya, dan Citra memasuki ruangan. Mereka tampak percaya diri, melangkah seperti bangsawan. Beberapa tamu menyambut mereka dengan sopan, meski aku tahu sebagian besar datang untuk menghormati perusahaan, bukan pribadi mereka. Aku berdiri tidak jauh dari mereka, menyesap segelas champagne. Pandanganku bertemu dengan tatapan Arga. Ia sempat terkejut melihatku, lalu wajahnya berubah masam. "Kau tetap datang," katanya datar sambil mendekat. "Kenapa tidak? Aku juga bagian dari perusahaan ini," jawabku tenang. Belum sempat aku melanjutkan, suara nyaring ibu mertuaku terdengar. "Astaga, kau benar-benar nekat datang dengan gaun itu? Hahaha, apa kau pinjam dari butik murahan? Kau kelihatan seperti orang kampung yang dipaksa masuk pesta elit." Tamu-tamu di sekitarnya mulai menoleh. Citra mendekat dengan senyum sinis. "Bu, lihatlah, dia berani-beraninya berdandan seperti ini. Padahal tugasnya hanya di dapur. Hei, bukankah kau lebih pantas cuci piring daripada berdiri di sini?" Aku masih menahan diri. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Ibu mertuaku mendekat, menarik ujung gaunku. Dengan gerakan kasar, ia merobek sedikit bagian bawahnya. "Hei babu, jangan belagak di pesta semewah ini," serunya lantang. "Tugasmu hanya mencuci dan memasak di rumah. Pulanglah, jangan bikin malu kami di depan tamu penting." Citra menimpali sambil tertawa keras. "Benar, kau tak pantas memakai gaun mewah seperti itu. Lihat, bahkan cocoknya kau pakai seragam pembantu." Mereka berdua terus merobek gaunku. Suara kain yang sobek menggema di telingaku, diiringi tawa mereka yang penuh ejekan. "Arga?" Ia berdiri tak jauh, menonton dengan senyum tipis di bibirnya, seolah puas melihatku dipermalukan. Suasana ruangan berubah hening. Para tamu menatap dengan ekspresi kaget dan tidak percaya. Bisikan-bisikan terdengar. "Astaga, mereka berani mempermalukan menantunya sendiri. Ini keterlaluan. Kenapa suaminya hanya diam?" Aku berdiri terpaku, dadaku bergemuruh. Hatiku seperti diremas. Tapi mataku menatap lurus pada mereka, tanpa air mata. Aku tak akan menangis. Tidak malam ini. Setiap tawa mereka menusukku seperti belati. Gaunku kini rusak, robekan-robekan membuatku tampak menyedihkan. Tapi di dalam hatiku, aku berjanji, ini akan menjadi malam terakhir mereka bisa menertawakanku. Aku menatap ke arah panggung utama, tempat mikrofon sudah disiapkan untuk pidato. Aku tahu, saatnya hampir tiba. Para tamu mulai gelisah melihat keributan, dan suasana pesta yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah mencekam. Arga mendekat, berbisik di telingaku dengan nada mengejek. "Lihatlah dirimu sekarang. Memalukan. Kau pikir kau bisa sejajar dengan kami? Kau hanya perempuan miskin. Kau hanya babu." Aku menarik napas panjang. Kata-katanya justru membuatku semakin kuat. Di tengah tatapan ratusan pasang mata, aku melangkah ke arah panggung. Setiap langkahku menggema, gaun yang robek tetap kuangkat dengan anggun. Mereka pikir aku akan lari dengan malu, tapi aku justru berdiri tegak. Aku menggenggam mikrofon, menatap seluruh tamu. Wajah-wajah penasaran, terkejut, dan marah bercampur menjadi satu. "Malam ini," kataku dengan suara tegas, "aku sudah cukup menjadi bahan tertawaan. Tapi ada satu hal yang harus kalian semua tahu, siapa aku sebenarnya." Mata Arga membelalak, ibu mertuaku ternganga, Citra berhenti tertawa. Pesta yang tadinya penuh musik kini benar-benar sunyi. Malam penghinaan ini baru saja berubah menjadi malam kebenaran. Dan aku akan memastikan tak seorang pun dari mereka bisa mengangkat kepala lagi setelah ini. Aku berdiri di atas panggung dengan gaun yang sudah robek di sana-sini. Lampu sorot menyorotiku,
membuat setiap mata tertuju kepadaku. Tidak ada musik, tidak ada bisikan manis. Hanya keheningan yang menusuk, seperti detik-detik sebelum badai. Tanganku masih memegang mikrofon erat-erat. Meski tubuhku sempat gemetar, hatiku kini sudah bulat. Luka dan penghinaan barusan telah menjadi bara yang membakar keberanianku. Aku melayangkan pandanganku ke seluruh ruangan, melihat wajah-wajah yang penuh tanda tanya. Beberapa tamu memandangku iba, beberapa lagi terlihat heran, sebagian jelas-jelas kesal dengan keributan ini. Dan di sana, di barisan depan, ada suami, ibu mertuaku, dan Citra si pelakor yang kini mulai menunjukkan wajah cemas. Aku tahu, sebagian dari kalian mungkin bertanya-tanya, kataku lantang. Mengapa seorang perempuan dengan gaun robek berdiri di atas panggung ini, di tengah pesta yang seharusnya penuh kebahagiaan? Aku berhenti sebentar, membiarkan kata-kataku meresap ke telinga setiap tamu. Barusan, kalian semua menjadi saksi bagaimana aku dipermalukan oleh suami, mertuaku, dan seorang wanita yang hadir bersama mereka. Mereka menyebutku babu, mereka merobek gaunku, mereka menertawakanku. Mereka pikir aku tak pantas berada di sini. Tapi malam ini, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang tak pantas berdiri di ruangan ini. Suara riuh rendah terdengar. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Aku bisa melihat Arga menggertakkan giginya, ibunya tampak gelisah, dan Citra mencoba tersenyum kaku untuk menutupi rasa takut. Aku mengangkat satu tangan, memberi isyarat kepada salah satu staf perusahaan yang memang sudah bersiap atas instruksiku. Dari samping panggung, layar besar mulai menyala, menampilkan logo perusahaan, PT Graha Pratama Internasional. Perusahaan inilah yang malam ini mengadakan pesta. Perusahaan yang memberi nafkah pada banyak orang, termasuk pada suamiku, Arga. Aku menoleh ke arahnya, menatap tepat ke matanya. Wajahnya memucat, dan yang mungkin kalian semua tidak tahu, lanjutku, pemilik sah perusahaan ini, adalah aku. Hening. Begitu sunyi hingga detak jantungku sendiri terdengar di telingaku. Aku memberi isyarat lagi. Layar menampilkan dokumen resmi, akta perusahaan, surat kepemilikan saham mayoritas, serta beberapa foto saat aku memimpin rapat direksi. Semua dengan namaku tertera jelas, Anindya Prameswari, Direktur Utama. Tamu-tamu terkejut. Beberapa berdiri dari kursinya, beberapa bertepuk tangan pelan, sebagian bahkan berseru, "Astaga, benar itu namanya." Arga terlihat panik. Ia maju beberapa langkah, mencoba menyambar mikrofon dari tanganku. "Kau bohong. Semua ini tipuan," katanya keras. Aku menepis tangannya, menatapnya dingin. "Tipuan? Dokumen hukum tidak bisa dipalsukan semudah itu, Arga. Semua orang di ruangan ini tahu siapa yang menandatangani kontrak dengan mereka. Semua tahu siapa yang selama ini membayar gaji yang kau hamburkan untuk kesombonganmu." Sorot lampu berpindah pada ibu mertuaku yang kini gemetar. Wajahnya pucat pasi, mulutnya bergetar tapi tak bisa mengeluarkan kata. Sementara Citra mencoba mundur perlahan, bersembunyi di balik kerumunan tamu. Seorang tamu penting, Pak Surya, direktur dari perusahaan partner, berdiri dan berkata lantang. "Benar sekali. Saya sendiri pernah bertemu dengan Ibu Anindya di ruang rapat direksi. Tidak ada keraguan, beliaulah pemilik perusahaan ini. Bagaimana mungkin keluarga sendiri tidak tahu?" Seketika ruangan gempar. Semua mata beralih pada Arga, ibunya, dan Citra. Wajah mereka memerah, bukan karena bangga, tapi malu luar biasa. Aku kembali berbicara, suaraku kini lebih tenang tapi penuh kekuatan. Suami yang seharusnya melindungiku justru menertawakanku. Mertua yang seharusnya menganggapku anak malah menjadikanku babu. Dan wanita asing ini, aku menunjuk Citra, merasa berhak merendahkanku di rumahku sendiri. Mereka pikir aku lemah karena aku diam. Mereka kira aku miskin karena aku tak pernah pamer harta. Tapi lihatlah, siapa sebenarnya yang berkuasa di sini. Tamu-tamu bertepuk tangan keras. Beberapa bahkan bersorak setuju. Arga mencoba bicara lagi. "Sayang, aku tidak tahu. Aku kira..." Aku memotong tajam, "Jangan panggil aku sayang. Kau tahu betul bagaimana kau memperlakukanku setiap hari. Kau tahu betul bagaimana kau diam saja ketika ibumu dan pelakor itu merobek gaunku.
Itu bukan karena kau tidak tahu, Arga. Itu karena kau memang menikmati melihatku dipermalukan. Suasana semakin panas. Arga menunduk, tak sanggup menatapku. Ibunya akhirnya bicara, suaranya bergetar. Aku tidak pernah menyangka, Kau hanya apa? Potongku. Hanya merasa puas merendahkan orang yang kau anggap miskin? Hanya merasa bangga menginjak harga diri menantumu sendiri? Malam ini, karma sudah datang, Bu. Dan semua orang menyaksikannya. Citra mencoba menyelamatkan diri. Aku hanya ikut-ikutan. Semua ini salah Arga, bukan aku. Aku menatapnya tajam. Kau ikut merobek gaunku, Citra. Kau ikut menertawakan aku. Jangan pernah coba cuci tangan. Malam ini semua orang tahu kau hanyalah seorang perusak rumah tangga yang tak punya malu. Wajah Citra memerah, ia menunduk, tak sanggup berkata-kata lagi. Aku berdiri tegak, mengatur napas, lalu berkata dengan lantang. Aku adalah Anindya Prameswari, pemilik PT Graha Pratama Internasional. Perusahaan ini berdiri di atas kerja keras dan darah keluargaku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk suami dan mertuaku sendiri, menghinaku di rumahku, di hadapan orang-orang yang menghormatiku. Mulai malam ini, semua topeng kalian sudah jatuh. Sorak tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Beberapa tamu berdiri memberi hormat padaku. Arga jatuh berlutut, mencoba meraih kakiku. Maafkan aku, Nin. Aku tidak tahu, Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Kau tahu, Arga? Kau hanya memilih buta karena kesombonganmu. Ibunya meneteskan air mata, wajahnya basah, tetapi aku tidak bergeming. Citra? Ia sudah lari keluar ruangan, tak sanggup menahan rasa malu. Aku meninggalkan panggung dengan rasa puas, sementara tepuk tangan tamu-tamu masih terdengar. Malam yang awalnya penuh luka kini menjadi malam kemenangan. 3 orang yang paling menyakitiku kini tak lagi bisa mendongakkan kepala. Dan itu baru awal. Karena setelah pengungkapan, waktunya eksekusi. Aku memberi isyarat, dan para staf kepercayaanku segera bergerak. 2 satpam mendekati meja tempat mereka bertiga duduk. Silakan keluar, perintahku tegas. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ibu mertua, teriaknya histeris, wajahnya memerah. Aku suamimu, tambah suamiku dengan nada panik. Kau tidak bisa mempermalukan keluargamu sendiri di depan semua orang. Aku menatap mereka dengan dingin. Keluarga? Sejak kapan kalian memperlakukanku sebagai keluarga? Kalian hanya menjadikanku babu, penghuni tak berguna, dan kalian pikir aku akan diam selamanya? Tidak. Malam ini, aku membalas semuanya. Pelakor itu menangis, wajahnya hancur oleh rasa malu. Mertuaku berusaha berlutut di depan tamu, meraih gaunku yang robek, berteriak meminta belas kasihan. Tapi aku hanya melangkah mundur. Silakan nikmati penderitaan kalian. Karena mulai malam ini, aku bukan lagi istri dari pria yang penuh pengkhianatan. Aku pecat kau dari perusahaan ini. Kau bukan siapa-siapa lagi. Tamu bersorak pelan, sebagian bahkan bertepuk tangan. Mereka semua menyaksikan kejatuhan yang memalukan dari 3 orang yang dulu begitu pongah. Aku berdiri tegak, gaun robekku berkibar sedikit karena AC ruangan, tapi itu tidak membuatku terlihat lemah. Justru aku seperti ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Malam itu menjadi sejarah. Malam di mana kebenaran terbuka lebar, malam di mana semua topeng runtuh. Suamiku, mertuaku, dan pelakor itu terlempar keluar dari pesta dengan wajah tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Sedangkan aku, meski gaunku robek, berdiri di tengah cahaya lampu kristal, tersenyum puas. Aku tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang untuk benar-benar menghapus luka yang mereka tinggalkan. Pesta yang seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan bagi perusahaan, justru menjadi malam paling bersejarah, setidaknya bagi 3 orang, suamiku, mertuaku, dan pelakor yang selalu bersamanya. Mereka diusir dengan hina, di depan ratusan pasang mata, tanpa sedikit pun kesempatan untuk membela diri. Setelah mereka diantar keluar, suasana pesta kembali berjalan, meski tentu dengan banyak bisikan. Semua tamu membicarakan peristiwa itu. Tidak ada seorang pun yang memandang mereka dengan hormat lagi.
Di dunia bisnis, nama baik adalah segalanya, dan malam itu, nama mereka hancur, reputasi mereka jatuh ke titik terendah. Aku tidak merasa menyesal. Justru aku merasa lega. Beban yang selama ini kupendam, akhirnya kulepaskan di hadapan semua orang. Dan malam itu aku pulang bukan sebagai seorang istri terhina, melainkan sebagai pemilik perusahaan yang kembali diakui. Namun bagi mereka, itu adalah awal dari neraka panjang. Keesokan harinya, kabar pesta itu menyebar cepat. Tidak hanya di lingkungan perusahaan, tetapi juga di media sosial. Beberapa tamu ternyata diam-diam merekam momen ketika mertuaku merobek gaunku sambil berteriak-teriak. Video itu viral. Judul-judul sinis bermunculan. Menantu dihina di pesta, ternyata pemilik perusahaan. Mertua dan pelakor dipermalukan di depan ratusan tamu. Suami pengkhianat kehilangan jabatan setelah skandal. Komentar publik sangat tajam. Banyak yang mencaci mertuaku, mengutuk pelakor, dan menyalahkan suamiku karena hanya diam saat aku dipermalukan. Suamiku yang selama ini terbiasa dengan kehormatan dan status sebagai suami pemilik perusahaan, mendadak kehilangan segalanya. Aku secara resmi memecatnya. Surat pemecatan sudah ditandatangani dan diumumkan. Semua karyawan tahu bahwa ia tidak punya kekuasaan lagi. Hari pertama ia datang ke kantor setelah pesta itu, ia disambut tatapan jijik dan sinis dari para pegawai. Beberapa bahkan berbisik tanpa menutupi mulut mereka. Itu dia, mantan suami ibu direktur. Orang yang tega membiarkan istrinya dihina. Kasihan, sekarang dia bukan siapa-siapa. Ia tidak tahan. Dalam waktu singkat, ia keluar dari gedung dengan wajah merah padam. Mertuaku, yang dulu suka berlenggak-lenggok dengan pakaian mewah hasil uang perusahaan, kini jatuh miskin. Aku memutus semua aliran dana yang selama ini menghidupinya. Rumah mewah yang ia tinggali adalah atas namaku, mobil yang ia pakai juga kuambil kembali. Dalam waktu sebulan, ia sudah harus pindah dari rumah besar itu ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tetangga-tetangga yang dulu ia remehkan kini menatapnya dengan pandangan merendahkan. Bukankah itu ibu yang dulu suka pamer emas di arisan? Hah? Sekarang tinggal di kontrakan sempit. Lihatlah, karma cepat datang. Mertuaku menangis hampir setiap malam. Namun tangisannya bukanlah karena penyesalan tulus, melainkan karena kehilangan kenyamanan dan kemewahan. Pelakor yang selama ini begitu percaya diri, kini menjadi bahan hinaan. Rekaman dirinya yang tertawa sambil merobek gaunku tersebar luas. Semua orang tahu wajahnya. Bisnis kecil yang ia jalankan hancur karena para klien mundur. Mereka tidak ingin terlibat dengan wanita yang terkenal sebagai perebut suami orang, apalagi seorang penghina. Ia mencoba mendekati suamiku, berharap bisa tetap hidup bergantung pada pria itu. Namun, bagaimana mungkin? Suamiku sendiri kini tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, bahkan tidak punya harga diri. Mereka berdua akhirnya saling menyalahkan. Kalau saja kau tidak ikut merobek gaun itu, mungkin masih ada jalan keluar, bentak suamiku pada pelakor. Dan kalau saja kau membelaku waktu itu, mungkin aku tidak akan jatuh sehina ini, balas pelakor itu. Pertengkaran mereka semakin parah, hingga akhirnya pelakor itu benar-benar meninggalkan suamiku. Ia pergi, menghilang entah kemana, meninggalkan pria itu sendirian. Tanpa pekerjaan dan uang, suamiku mencoba melamar ke berbagai perusahaan. Namun, semua pintu tertutup. Maaf, kami tidak bisa menerima Anda. Reputasi Anda terlalu buruk. Kami tidak ingin perusahaan kami ikut tercoreng. Itulah jawaban yang ia terima di hampir semua tempat. Dunia bisnis kecil, semua orang saling mengenal. Tidak ada yang mau mengambil risiko merekrut seorang pria yang pernah mempermalukan istrinya sendiri, apalagi istrinya adalah pemilik perusahaan besar. Dalam waktu beberapa bulan, ia benar-benar jatuh. Tabungannya habis. Mobil mewahnya sudah kujual kembali. Ia terpaksa naik bus umum, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di saat terpuruk itulah, ia datang kepadaku. Suatu malam, aku sedang duduk di ruang kerjaku di rumah. Pintu diketuk pelan. Saat kubuka, kulihat sosok suamiku berdiri di sana. Pakaian lusuh, wajah pucat, mata cekung. Boleh aku masuk? Suaranya parau. Aku mengizinkannya. Ia masuk dengan langkah gontai,
lalu berlutut di hadapanku. Air matanya jatuh deras. Aku salah, aku bodoh, aku buta. Maafkan aku. Kumohon, maafkan aku. Aku menatapnya lama. Hati kecilku, entah kenapa, tidak bisa sepenuhnya dingin. Ada bagian dari diriku yang dulu pernah mencintainya, yang dulu rela bertahan meski disiksa. Namun luka yang ia tinggalkan terlalu dalam. Kau tahu, ucapku pelan, selama bertahun-tahun aku menunggu kau menatapku sebagai istri, bukan babu. Selama itu pula aku menahan sakit karena berharap kau akan berubah. Tapi malam itu, malam ketika kau tersenyum melihatku dipermalukan, disitulah aku kehilangan semua rasa yang tersisa. Ia semakin menangis, suaranya parau. Aku menyesal, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku menggeleng pelan. Kesempatan sudah lama ku berikan. Tapi kau memilih menginjak-injaknya. Sekarang, tanggunglah akibatnya. Hidupku sudah kembali tenang tanpa kehadiranmu. Tidak lama setelah itu, mertuaku juga datang. Berbeda dengan dulu yang penuh keangkuhan, kali ini ia datang dengan pakaian sederhana, wajah kusut, dan tangan gemetar. Ia berlutut di hadapanku, menangis histeris. Menantu, aku mohon, aku salah, aku buta karena harta, jangan tinggalkan aku di jalanan begini. Aku menatapnya dingin. Kau ingat waktu kau menyebutku babu? Kau robek gaunku sambil tertawa? Itulah yang membuatku sadar, kau tidak pernah menganggapku keluarga. Dan sekarang, mengapa aku harus menganggapmu keluarga? Tangisnya pecah lebih keras. Ia menunduk, mencium lantai, memohon tanpa henti. Namun aku tidak bergeming. Luka yang ia buat terlalu dalam. Rasa iba memang sempat muncul, tapi aku mengusirnya. Silakan nikmati hidupmu sekarang. Itu balasan dari perbuatanmu. Sementara mereka tenggelam dalam penderitaan, aku justru semakin bersinar. Perusahaan semakin maju. Banyak investor datang menawarkan kerjasama setelah melihat sikap tegas dan keberanianku di pesta itu. Karyawan semakin loyal, karena mereka tahu siapa pemimpin sebenarnya. Mereka melihatku bukan hanya sebagai bos, tapi juga sebagai simbol kekuatan perempuan yang tidak bisa dipermainkan. Aku kembali menata hidupku. Tidak ada lagi air mata di balik pintu kamar. Tidak ada lagi malam-malam panjang penuh luka. Aku bebas, aku kuat, dan aku siap menjalani masa depan dengan kepala tegak. Malam penghinaan itu memang menyakitkan, tapi justru menjadi jalan untuk membuka kebenaran. Dari sanalah roda kehidupan berputar. Aku naik ke atas dengan cahaya, sementara mereka jatuh ke jurang kegelapan yang mereka gali sendiri. Kini, aku berdiri kokoh, sedangkan mereka, suami, mertua, dan pelakor, hanya bisa meratapi kehancuran yang mereka tuai. Dan aku, tidak berniat sedikit pun untuk menolong. Setelah pesta itu, hidupku benar-benar berubah. Bukan hanya karena statusku sebagai pemilik perusahaan akhirnya diketahui semua orang, tapi juga karena beban bertahun-tahun yang kupikul kini terangkat. Aku tak lagi menjadi wanita yang dipandang rendah di rumahku sendiri. Namun, meski aku sudah menjatuhkan mereka, luka itu masih ada. Luka karena diperlakukan tidak adil, dihina, dijadikan babu, dan akhirnya dipermalukan di depan banyak orang. Luka itu bukan sesuatu yang bisa hilang begitu saja, meski aku sudah berhasil bangkit. Setiap kali aku melihat cermin, aku teringat gaun yang mereka robek. Setiap kali aku duduk di meja makan sendirian, aku teringat bagaimana aku dulu dipaksa melayani mereka tanpa sedikit pun dihargai. Tapi luka itu, alih-alih melemahkanku, kini justru menjadi bahan bakar. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjakku seperti dulu. Suamiku kini benar-benar kehilangan arah. Ia yang dulu selalu tampil gagah dengan mobil mewah dan jas mahal, sekarang harus berjalan kaki mencari pekerjaan. Tidak ada yang mau menerima. Reputasinya hancur. Bahkan perusahaan kecil pun enggan menyentuhnya. Ia mencoba bertahan dengan sedikit tabungan yang tersisa. Tapi hidup mewah yang dulu ia jalani membuatnya sulit beradaptasi. Dalam beberapa bulan, ia jatuh miskin. Mertuaku lebih parah. Ia yang dulu selalu menjadi ratu kecil di rumahku, kini harus mencuci pakaiannya sendiri, memasak sendiri, bahkan mengantri di pasar tradisional dengan ibu-ibu lain.
Orang-orang yang dulu ia pandang rendah kini menatapnya dengan penuh ejekan. Dulu sombong sekali, sekarang jadi kere. Karma memang cepat. Pelakor, setelah meninggalkan suamiku, ia mencoba mencari pria kaya lain. Tapi wajahnya sudah terlalu dikenal. Banyak orang yang menolak mentah-mentah begitu tahu siapa dirinya. Bisnisnya bangkrut, reputasinya hancur. Ia pun akhirnya menghilang, tak ada kabar lagi. Suamiku beberapa kali datang lagi ke rumahku. Ia berlutut di depanku, menangis, memohon ampun. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, aku salah besar, tolong beri aku kesempatan. Namun, mataku sudah terbuka. Cinta yang dulu kurasakan padanya sudah mati malam itu, ketika ia hanya berdiri tersenyum melihatku dipermalukan. Kesempatanmu sudah habis, jawabku dingin setiap kali ia datang. Kau telah memilih untuk menginjakku, sekarang kau harus menerima balasannya. Dan aku menutup pintu tanpa sedikit pun rasa iba. Mertuaku juga datang, berkali-kali. Bedanya, ia datang bukan untuk cinta, melainkan untuk harta. Menantu, aku mohon, aku tidak bisa hidup miskin begini, aku tidak sanggup, tolonglah aku. Ia menangis sambil memegang kakiku, bahkan mencium sepatuku. Aku menatapnya, dingin. Bukankah dulu kau bilang tugasku hanya memasak dan mencuci? Bukankah kau bilang aku babu? Sekarang, lakukanlah itu. Kau bisa mencuci pakaian orang, bisa memasak untuk warung. Itu sesuai dengan kata-katamu dulu. Tangisannya makin menjadi. Tapi aku tetap tidak luluh. Luka yang ia buat terlalu dalam. Ia tidak hanya menyakitiku dengan kata-kata, tapi juga dengan sikap. Ia menjadikan hidupku neraka. Kini, biarlah ia merasakan neraka yang sesungguhnya. Di sisi lain, hidupku semakin melesat. Perusahaan terus berkembang. Banyak klien baru datang, terkesan dengan ketegasan dan wibawaku. Mereka melihatku bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, tapi juga sebagai pemimpin yang berani menghadapi ketidakadilan. Aku mulai menghadiri lebih banyak konferensi bisnis, berdiri di panggung sebagai pembicara. Kisahku menjadi inspirasi. Media menulis tentangku, wanita yang dihina keluarga suami, tapi bangkit sebagai pengusaha sukses. Karyawan semakin loyal. Mereka tahu aku peduli pada mereka. Aku tidak ingin ada yang diperlakukan seperti aku dulu. Di perusahaanku, semua orang harus dihormati. Aku juga mulai membangun kehidupan pribadi yang lebih sehat. Aku bepergian, menikmati liburan yang dulu tidak pernah bisa kulakukan. Aku belajar menari, belajar memasak bukan untuk kewajiban, tapi untuk kesenangan. Hidupku kini benar-benar milikku sendiri. Di salah satu konferensi bisnis, aku bertemu dengan seorang pria yang berbeda dengan suamiku. Ia bukan hanya kaya atau sukses, tapi juga rendah hati, sopan, dan menghargai orang lain. Kami mulai sering berbicara. Tidak ada niatku untuk langsung membuka hati, tapi aku menyadari sesuatu. Ternyata masih ada pria baik di dunia ini. Ia tidak melihatku sebagai alat, tidak memandangku sebagai babu, tidak pula sebagai sumber uang. Ia melihatku sebagai diriku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai sebagai manusia. Sementara itu, suamiku semakin terpuruk. Karena tidak ada yang mau mempekerjakannya, ia mencoba membuka usaha kecil. Namun, tanpa keterampilan, usahanya gagal. Ia terlilit utang, dikejar-kejar penagih. Ia pernah datang lagi ke rumahku, kali ini tidak hanya menangis, tapi benar-benar bersujud di tanah. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tolonglah, aku akan lakukan apa saja. Aku menatapnya lama. Di dalam hatiku ada rasa iba, tapi lebih kuat rasa dingin. Sekarang kau tahu rasanya jadi tidak dihargai? Sekarang kau tahu rasanya dipandang rendah? Itulah yang kau lakukan padaku dulu, setiap hari. Bedanya, aku masih bisa bangkit. Tapi kau memilih jatuh. Aku menutup pintu lagi. Kali ini, aku tidak menoleh ke belakang. Mertuaku semakin tua, semakin lemah. Tidak ada yang peduli padanya. Teman-teman arisan menjauh, tetangga hanya menertawakannya. Ia benar-benar kesepian. Kadang aku mendengar kabar dari orang-orang bahwa ia sering duduk di teras kontrakan, menatap kosong ke langit, menangis sendiri. Aku tidak lagi peduli. Dulu,
Aku pernah mengharapkan ia melihatku sebagai anak. Tapi yang kulihat hanya penghinaan. Maka kini, biarlah ia sendiri. Semua penderitaan itu, semua luka itu, ternyata membawaku pada satu hal, kebebasan. Aku tidak lagi terikat pada orang-orang yang hanya merendahkanku. Aku tidak lagi terpenjara oleh cinta yang salah atau keluarga yang beracun. Aku bebas menjadi diriku sendiri, memimpin perusahaanku, menikmati hidupku, dan membangun masa depanku tanpa takut direndahkan. Dan setiap kali aku melihat suamiku yang terpuruk, atau mertuaku yang menangis, aku hanya bisa berkata dalam hati, inilah balasan yang pantas. Aku tidak pernah meminta kalian mencintai atau mengagumiku. Aku hanya meminta kalian menghormatiku sebagai manusia. Tapi karena kalian memilih menginjakku, sekarang nikmatilah penderitaan yang kalian tuai. Hidupku kini jauh berbeda. Aku bukan lagi wanita yang hidup di bawah bayang-bayang hinaan. Aku adalah pemimpin yang dihormati, wanita yang bebas, manusia yang akhirnya menemukan arti dirinya. Sedangkan mereka jatuh, tenggelam dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku hanya tersenyum, melangkah maju tanpa menoleh ke belakang lagi. Telepon kantorku berdering sejak pagi. Media, investor, bahkan beberapa organisasi perempuan menghubungiku, memintaku berbicara, memintaku berbagi kisah. Bu Direktur, semua orang ingin mendengar suara Anda, kata asistanku dengan wajah berbinar. Aku hanya tersenyum. Bukan waktunya untuk bicara panjang lebar. Biarkan waktu yang bercerita. Namun di balik ketegasanku, aku merasakan sebuah perasaan aneh, lega. Beban yang menekan dadaku selama bertahun-tahun, tiba-tiba runtuh. Aku tidak lagi dipaksa bermain peran sebagai istri setia atau menantu berbakti. Aku bebas. Berita tentang suamiku masih menjadi headline di mana-mana. Foto suamiku yang berlutut menangis, mertuaku yang jatuh tersungkur, dan pelakor yang digiring keluar dengan hinaan tamu-tamu, tersebar ke seluruh negeri. Komentar publik mengalir deras. Luar biasa. Seorang perempuan akhirnya berani menegakkan harga dirinya. Mereka pantas mendapatkannya. Itu bukan hanya aib, tapi pelajaran besar. Perempuan ini patut jadi teladan. Aku membaca komentar-komentar itu dengan hati campur aduk. Bukan karena aku ingin dipuji, tapi karena aku sadar. Selama ini banyak perempuan lain yang mengalami hal serupa, namun tak punya kuasa untuk melawan. Aku beruntung memiliki kekuatan, posisi, dan keberanian untuk melawan. Tapi bagaimana dengan mereka? Sejak hari itu, aku berjanji dalam hati. Aku tak hanya akan menjalankan perusahaanku untuk mencari keuntungan. Aku akan menjadikannya sarana untuk memberdayakan perempuan, memberi mereka kesempatan, membuat mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana dengan suamiku, mertuaku, dan pelakor? Mereka jatuh. Jatuh sedalam-dalamnya. Suamiku kehilangan pekerjaannya. Semua orang menjauhinya. Reputasinya hancur. Dari seorang pria yang dulu merasa paling hebat, kini dia menjadi bahan ejekan. Dia mencoba beberapa kali menemuiku, bersujud, menangis di depan pintu rumahku, bahkan mengirim surat penuh penyesalan. Maafkan aku, beri aku kesempatan, aku akan berubah, begitu tulisnya. Tapi hatiku sudah mati untuknya. Aku tidak lagi punya tempat untuk seorang pria yang menikmati penderitaan istrinya sendiri. Setelah semua itu, aku sempat merasa hampa. Pernahkah kau merasa begitu sakit hingga ketika semua sudah selesai, kau justru tak tahu lagi harus merasa apa? Aku pernah duduk berjam-jam di kamar, memandang gaun robek yang kusimpan. Gaun itu menjadi saksi penghinaan sekaligus kebangkitanku. Aku menyimpannya bukan untuk mengenang sakit, tapi sebagai pengingat. Aku pernah berdiri di titik terendah, dan aku berhasil bangkit. Setiap malam, aku merenung. Kadang air mataku jatuh. Bukan karena aku masih mencintai suamiku, tapi karena aku pernah menaruh harapan besar pada seseorang yang ternyata tak pantas. Tapi lama-lama, luka itu sembuh. Aku belajar memaafkan, bukan mereka, tapi diriku sendiri. Aku memaafkan diriku karena pernah terlalu lama membiarkan mereka menginjakku. Aku memaafkan diriku karena pernah buta akan kebahagiaan yang sesungguhnya. Seiring waktu, kehidupanku berubah drastis.
Aku bukan lagi wanita yang berjalan di balik bayang-bayang. Aku kini berdiri di depan, memimpin, dan menjadi pusat dari jalanku sendiri. Perusahaanku berkembang pesat. Aku membentuk yayasan untuk perempuan yang pernah mengalami kekerasan, penghinaan, atau pengkhianatan. Aku ingin mereka tahu, mereka tidak sendiri. Ada jalan untuk bangkit. Aku juga mulai membuka hati, bukan untuk cinta yang sama, tapi untuk hidup yang lebih baik. Aku bertemu orang-orang baru, beberapa di antaranya adalah pria yang tulus menghormatiku, bukan menghormatiku karena statusku, tapi karena aku sebagai manusia. Namun aku tak terburu-buru. Aku tidak lagi mencari cinta untuk melengkapi diriku. Aku sudah utuh. Jika cinta datang, biarlah itu menjadi bonus, bukan tujuan. Hari-hariku kini dipenuhi pekerjaan, tawa bersama sahabat, perjalanan ke tempat-tempat indah, dan terutama, kebebasan. Aku bisa mengenakan gaun mewah tanpa takut direndahkan. Aku bisa berdiri di panggung tanpa merasa minder. Aku bisa tersenyum tanpa harus pura-pura bahagia. Kadang aku bertanya-tanya, apa yang kini dipikirkan suamiku, mertuaku, dan pelakor? Apakah mereka menyesal? Apakah mereka masih menyalahkanku? Tapi kemudian aku sadar, aku tidak perlu tahu. Hidupku tidak lagi bergantung pada mereka. Mungkin suamiku masih menangis. Mungkin mertuaku masih meratap. Mungkin pelakor masih berlari dari bayang-bayang skandal. Itu bukan urusanku lagi. Aku hanya tahu satu hal, mereka mengajarkanku arti penting harga diri. Mereka mengajarkanku bahwa kadang kita harus dihancurkan terlebih dahulu untuk benar-benar menemukan kekuatan kita. Dan untuk itu, meski aku takkan pernah memaafkan perbuatannya, aku berterima kasih. Karena tanpa mereka, aku takkan pernah berdiri sekuat ini. Kini, setiap kali aku menatap cermin, aku melihat perempuan yang berbeda. Perempuan yang dulu menangis dalam diam, kini tersenyum dengan bangga. Perempuan yang dulu dianggap babu, kini berdiri sebagai pemimpin. Perempuan yang dulu dihina, kini dihormati. Aku tidak lagi takut, tidak lagi ragu. Aku tahu siapa diriku, aku tahu apa yang layak untukku, dan aku tahu tidak ada seorang pun yang bisa merendahkanku lagi. Malam pesta itu mungkin akan selalu menjadi luka dalam ingatan. Tapi sekaligus, itu adalah malam kelahiranku kembali. Malam ketika aku berhenti menjadi korban, dan mulai menjadi penguasa atas diriku sendiri. Dan pada akhirnya, aku belajar satu hal yang sangat berharga. Tidak ada yang lebih indah daripada berdiri tegak, dengan harga diri yang utuh, setelah semua orang berusaha menghancurkannya. Itulah aku sekarang. Seorang perempuan yang dulu dihina, kini berjaya. Seorang perempuan yang dulu diinjak, kini memimpin. Seorang perempuan yang dulu disebut babu, kini disapa Ibu Direktur. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merampas kebahagiaanku.